Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat 31 Januari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kau telah menyertai sepanjang istirahat kami, sehingga pagi ini Kau bangunkan kami dengan penuh kasih sayang. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan merenungkannya dengan judul Menuju Kedewasaan Iman. Ma'palulako kamatonaran kapatonganan. Keterbukaan dan kerendahan hati menjadi kunci untuk mengalami perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terbuka untuk mengakui kekurangan serta rendah hati untuk dibentuk menurut kehendak Roh Kudus. Sikap inilah yang mestinya dimiliki oleh umat Tuhan dalam hidup persekutuan dan pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Efesus merupakan salah satu daerah di mana berbagai pengajaran agama dan keyakinan berkembang dengan pesat. Pada saat Rasul Paulus mengunjungi Efesus, di sana ia mendapati beberapa orang murid. Dalam perjumpaan dan pembicaraan dengan beberapa orang murid itu, Rasul Paulus mempertanyakan beberapa hal terkait pemahaman tentang kekristenan dan lebih khusus mengenai Roh Kudus. Adalah hal yang sangat menarik dari respon
para murid yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus. Mengapa ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus bisa dikatakan sebagai hal yang menarik? Pengakuan ketidaktahuan mereka justru menjadi keterbukaan untuk diisi dengan pemahaman yang baik dan juga merupakan kerendahan hati untuk siap dibentuk dan dipakai oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kesiapan untuk diisi, dibentuk, dan dipakai oleh Roh Kudus menjadi hal yang sangat mendasar dalam memaknai seluruh sikap hidup dan pelayanan para murid Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti seorang bayi yang baru lahir, demikianlah kehidupan seseorang yang lahir baru dalam Yesus Kristus. Ia mesti terus bertumbuh, baik itu secara pribadi maupun sebagai persekutuan, dan tidaklah cukup hanya sekedar menjadi bayi rohani. Demikianlah sejatinya kehidupan pengikut Kristus. Seluruh kehidupannya merupakan sebuah proses yang terus mengalami pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Kristus. Bagaimana dengan proses pertumbuhan kehidupan pribadi dan persekutuan di masa saya berada? Bertumbuh di dalam Kristus berarti seluruh aktivitas hidup dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini lewat hamba-Mu. Firman ini mengajak kami untuk dewasa dalam beriman. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pagi ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik yang sakit, Kau sembuhkan, yang dalam kedukaan, Engkau hiburkan, dan yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau berikan pekerjaan itu. Begitu juga anak-anak kami dalam pendidikan, biarlah hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menolong mereka. Begitu juga orang tua kami yang dalam masa usia emasnya, biarlah Engkau hadir, berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati para pemimpin kami, sehingga negara kami dalam suasana tenang dan damai, bahkan menuju sejahtera. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.